Halo semuanya, kan di video kali ini kita akan belajar cara konfigurasi dasar mikrotik. Pertama kita ubah nama interface Ether1 menjadi Ether1 ISP untuk sumber internet pertama kita. Selanjutnya kita masuk ke Ether2, lalu ganti namanya menjadi Ether2 ISP2 sebagai cadangan atau jalur internet kedua. Langkah berikutnya, kita akan membuat bridge untuk jaringan lokal LAN. Klik ikon tambah di tab bridge, beri nama bridge ini dengan bridge LAN, kemudian klik apply dan OK. Sekarang pindah ke tab ports, lalu klik tambah untuk memasukkan interface LAN. Kita pilih bridge LAN 1. Di ports itu interface-nya pilih nomor Ether 3 dan Ether 4. Lalu kalian tunggu Winbox-nya akan refresh otomatis. Jadi, kita sudah refresh, maka masuk kembali ke Winbox tersebut. Sekarang kita akan meminta IP otomatis dari ISP. Pergi ke menu IP lalu DHCP client, klik tambah dan pilih Ether ISP1. Lalu lakukan hal yang sama untuk Ether 2 ISP2 agar kedua ISP mendapatkan IP address secara dinamis. Selanjutnya mari kita atur IP address untuk jaringan lokal kita. Itu masukkan IP yang tertera pada gambar yaitu 20.20.20.1/24 dan arahkan interface-nya ke bridge LAN yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk menyetel DNS server agar mikrotik bisa mengenali nama domain. Isi DNS dengan domain 8.8.8 dan pastikan centang opsi allow remote request. Lalu apply, setelah itu OK. Agar perangkat klien di LAN mendapatkan IP secara otomatis, kita buat DHCP server lewat fitur DHCP setup. Pilih bridge LAN 1 dan klik next sampai prosesnya selesai dengan sukses. Terakhir, agar klien bisa terhubung ke internet, kita buat aturan NAT, masuk ke IP firewall NAT, pilih out interface ke Ether ISP1. Lalu pada bagian action, kita memilih masquerade. Lalu kita buat satu aturan NAT lagi dengan mengubah out interface-nya ke Ether ISP2 dengan action masquerade juga. Setelah kita menyelesaikan pengaturan NAT, maka Winbox akan merefresh otomatis. Sekarang kita bisa tes dengan membuka browser, buka YouTube. Apakah berhasil atau mendapatkan jaringan? Jika mendapatkan jaringan, maka setting dasar mikrotik telah berhasil atau sukses. Pada menu hotspot, kita pilih tab server dan klik hotspot setup. Untuk hotspot interface, arahkan ke bridge LAN lalu klik next. Di bagian DNS name, ketik alamat domain lokal untuk halaman login nanti. Contohnya ya zaki.net. Terus membuahkan user lokal, kolom name-nya biarkan admin, lalu ketik password sesuka kalian, lalu klik next. Sekarang mari kita tes apakah fitur hotspotnya sudah berjalan dengan buka browser di internet. Buka tab baru, kemudian coba akses IP gateway hotspot yang dibuat di alamat browser. Pastikan perangkat kamu sudah terhubung dengan benar ke jaringan hotspot lokal tersebut. Jika halaman login mikrotik muncul, masukkan username admin dan password yang dibuat tadi.
Jika berhasil, kamu akan diarahkan ke halaman status yang menandakan perangkat kamu sudah sukses terhubung ke internet via hotspot. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan Mikrotik ke aplikasi voucher yaitu Mikmon. Sebelum membuka Mikmon, kita perlu membuat akun akses baru di Mikrotik. Masuk ke menu sistem, lalu pilih user, klik tombol plus untuk menambah user baru, masukkan nama usernya, contohnya Zaki, lalu atur hak akses atau grupnya. Untuk menambahkan profil baru, klik menu Add Router di sebelah kiri di kolom Session Name, ketik nama sesi, seumpamanya Zaki Voucher. Lalu pada kolom IP Mikrotik isi dengan IP gateway router Mikrotik, yaitu 20.20.20.1. Masukkan username dan password IP Mikrotik yang sudah kita buat di user list di Winbox. Lalu isi bagian hotspot name sebagai identitas nama hotspot kamu di aplikasi Mikmon. Setelah tersimpan, klik tombol connect, pastikan muncul indikator tes ping sukses atau ping OK. Lalu save. Selanjutnya kita membuat profil, yaitu atas dengan menggunakan nama voucher. Lalu expert modenya remove and record, validity itu waktu hangusnya, lock usernya itu enable, lalu save. Selanjutnya kita akan mencetak voucher dengan ketentuan prefixnya huruf awalnya itu Z, profilnya yang sudah kita buat tadi yaitu voucher, lalu save dan generate. Setelah kita generate, maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah selesai, kita akan langkah selanjutnya yaitu PPPoE. Langkah pertama, kita buka menu IP lalu pilih pool untuk membuat alokasi IP address baru. Dalam jendela IP pool, klik ikon tambah berwarna merah untuk membuat profil IP pool. Namanya itu pool 1 PPPoE. Kemudian pada kolom address masukkan rentang IP yang akan dialokasikan untuk klien PPoE nanti. Di sini kita memasukkan 192.168.100.2 sampai .254. Lalu play, oke. Langkah kedua, buka menu PPP di belah kiri lalu masuk ke tab Profiles. Klik ikon merah untuk membuat profil PPP yang baru. Jendela pengaturan profil akan terbuka. Pada tab General, ubah namanya di kolom name menjadi profil PPPoE untuk lokal address-nya menggunakan IP gateway yaitu 192.168.100. Sedangkan untuk remote address itu pilih IP pool yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu pool PPPoE. Jangan lupa isi kolom DNS server dengan DNS Google. Bagian tab limits, kita batasi kecepatan 5 Mbps untuk upload dan downloadnya.
lalu centang only one, yes. Beralih ke tab PPOE service, kita ubah namanya menjadi service 1 PPPoE. Pada bagian interface, tentukan jalur interface-nya bridge line. Untuk default profilnya, sesuai profil yang kita buat tadi, lalu apply OK. Langkah terakhir yaitu kita membuat user di tab secrets. Contoh username-nya Zaki, isi password. Terus pada kolom service, kunci tipenya khusus untuk layanan PPOE. Di bagian profil, pilih PPOE, terakhir lalu apply dan OK. Selanjutnya tutorial PCC. Pada tab general, pastikan chain diisi dengan pre-routing. Selanjutnya interface ke bridge LAN 1. Ke tab advance, pada opsi per connection pilih both address and ports karena kita menggunakan 2 ISP menggunakan angka pembagi 2 dan nilai sisa 0 untuk jalur pertama. Action, ubah action menjadi mark connection, berikan nama koneksi dengan ISP 1 con, pastikan password tetap dicentang lalu klik apply. Gunakan fitur copy untuk mempercepat proses pembuatan jalur kedua. Buka tab advance pada rule, hasilkan salinan tadi lalu ubah sisa PCC-nya menjadi 1 di tab action, ganti namanya menjadi ISP 2 con, kemudian klik OK. Setelah mark selesai dibuat, kita perlu membuat rule routing mark. Klik tambah lagi tab general, chain-nya pre-routing dengan interface-nya bridge LAN 1. Lompat ke tab action, ubah opsi menjadi mark routing. Pada kolom new routing mark, beri nama to ISP1 untuk menandai rute ke ISP pertama. Lalu kita copy lagi jalur ISP kedua di tab action, ubah menjadi to ISP2. Jangan lupa kembali tab general dan ubah connection marknya ke ISP2 agar sinkron dengan rule sebelumnya, lalu klik apply. Setelah konfigurasi mangle selesai, langkah berikutnya membuat routing policy. Buka menu IP iRoute, lalu klik ikon tambah merah pada jendela route list. Sebelum mengisi gateway, kita cek terlebih dahulu IP gateway yang didapat dari masing-masing ISP melalui IP DHCP client. Di sini kita bisa melihat IP yang aktif untuk dijadikan acuan gateway. Kembali lalu, jika selesai, kembali ke jendela new route. Masukkan IP gateway untuk ISP pertama pada kolom gateway. Pada bagian routing mark, pilih to ISP1 agar trafik yang ditandai tadi dilewatkan ke jalur ini. Lalu klik apply. Klik copy pada route tadi untuk membuat jalur ISP kedua. Pada rule salinan ini, ubah routing marknya ke ISP2, kemudian sesuaikan gateway-nya menuju IP gateway milik ISP kedua, lalu klik apply. Terakhir, buat rute utama untuk default route tanpa menggunakan routing mark. Tujuannya agar trafik umum di luar aturan PCC tetap bisa terhubung ke internet menggunakan kedua ISP tersebut. Untuk memastikan konfigurasi kita sudah bekerja dengan baik, buka terminal. Kita ketikkan perintah IP firewall mangle print stats. Jika jumlah paket dan bits pada rule yang kita buat tadi terus berjalan naik, artinya load balancing PCC kita sukses dikonfigurasi. Setelah jendela hotspot terbuka, masuk ke tab user profile. Di sini kita bisa mengatur batasan untuk pengguna voucher. Klik 2 kali pada profil yang ingin diubah. Misalnya voucher. Di dalam menu ini ada bisa mengatur batasan kecepatan pada kolom rate limit sesuai dengan paket yang ingin Anda berikan kepada pelanggan. Jika sudah, klik apply lalu OK.
Untuk melihat siapa saja pengguna yang sedang terhubung dan menggunakan internet, Anda bisa bergeser ke tab aktif atau tab host. Di sini akan muncul daftar IP address dan nama user yang sedang login secara real time. Sekarang kita buka browser untuk melihat kode voucher yang sudah di-generate melalui Micmon. Di sini kita melihat beberapa kode unik beserta durasinya seperti voucher 2 hari. Kita juga bisa mengecek halaman status hotspot di alamat domain lokal kita untuk melihat status admin yang sedang aktif. Kita kembali sebentar ke Winbox. Jika Anda membuka menu IP firewall lalu masuk ke tab address list, maka Anda bisa melihat daftar IP yang sedang diberikan akses dinamis oleh sistem hotspot. Jika kita melakukan logoff pada browser, maka IP tersebut akan otomatis terhapus dari daftar akses. Kita uji coba salah satu kodenya, salin atau catat salah satu kode voucher yang tertera di Micmon. Buka halaman login hotspot, masukkan kode voucher di kolom login atau username, klik OK. Jika berhasil, Anda akan langsung diarahkan ke halaman status yang menandakan perangkat sudah terhubung ke internet. Sekarang kita memastikan internetnya berjalan lancar dengan melakukan uji kecepatan. Buka situs speed test, lalu go, tunggu beberapa saat sehingga proses pengujian selesai. Di sini kita bisa melihat kecepatan download dan upload yang didapatkan oleh user voucher tersebut. Apakah sudah sesuai dengan rate limit yang kita atur di Winbox tadi? Selanjutnya, kita akan memblokir website menggunakan fitur Layer 7 Protocol di Mikrotik. Langkah pertama, silahkan buka menu IP, lalu pilih Firewall. Setelah jendela Firewall terbuka, arahkan ke tab Layer 7 Protocol dan klik tombol tambah atau icon plus berwarna biru untuk membuat rule baru. Pada menu tab filter, kita tambah, lalu change-nya jangan diubah-ubah, kita langsung pindah ke action, yaitu nanti kita di action pilih menu drop. Jangan lupa di advance-nya kita aktifkan Layer 7 protokolnya, lalu apply dan OK. Ketika sudah selesai, kalian bisa mencoba sendiri blokir situs tersebut. Sesuai situs yang kalian blokir sama TikTok, kalian tinggal mencoba di browser, ketik tiktok.com. Selamat mencoba. I just had to let you know you're